Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 947. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Chen Shao melihat Qin Chen menghilang ke dalam lubang hitam secara tiba-tiba. Yu Qianzu terkejut dan langsung bergegas maju. Tetapi ketika dia tiba, Qin Chen telah menghilang. Nyonya muda, jangan khawatir, karena Tuan Muda berkata untuk menunggu kita di bawah. Ayo, kita juga masuk. Jangan biarkan Tuan Muda menunggu lama. Mendengar itu, Yu Qianzu mengangguk dan buru-buru berdiri di atas kasur. Ketika dia mendengar suara klik, lubang itu muncul lagi dan kemudian menelan Yu Qianzu. Kemudian Mu Jipeng juga berdiri di atasnya dan seluruh sosoknya menghilang di kasur. Dan seluruh ruangan batu sekali lagi menjadi kosong. Sepertinya belum pernah ada orang yang muncul sebelumnya dan tidak ada gerakan. Saat ini dalam kehampaan ada kegelapan di sekelilingnya. Qin Chen hanya merasa tubuhnya terus-menerus jatuh ke bawah. Seolah-olah tidak pernah berakhir. Dan ketika dia melihat ke atas tidak ada cahaya sama sekali. Qin Chen sedikit mengernyit. Meskipun dia sedikit terkejut dengan situasi di depannya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Hal-hal yang dia temui di ruang batu sebelumnya membuatnya tahu bahwa informasi yang didapatnya pasti benar. Orang-orang dari bandit pasang surut seharusnya juga memasuki formasi teleportasi ini dan sudah pergi ke rumah gua. Oleh karena itu, ruangan batu di atas akan kosong. Saya hanya tidak tahu sekarang apakah orang-orang bandit pasang surut itu yang menjaganya. Gumam Qin Chen. Dia tidak berani gegabah dan kekuatannya beroperasi dengan tenang, siap membunuh jika dia menemukan sesuatu yang salah. Tidak lama kemudian kilatan cahaya tiba-tiba muncul di bawah dan Qin Chen dengan cepat melepaskan kesadaran ilahinya. Setelah beberapa saat ekspresinya menjadi aneh, karena ternyata itu adalah sebuah gua di bawah. Dan yang berbeda dari apa yang dia bayangkan adalah tidak ada orang dari bandit pasang surut di dalam gua. Dan juga tidak ada orang dari kekuatan seperti Sekte Raja. Itu semua kosong. Setelah beberapa saat, Qin Chen jatuh ke dalam gua ini. Dan ketika dia melihat sekeliling, tidak ada apapun di dalam gua tersebut. Tanpa menunggu Qin Chen mengamati dengan cermat, fluktuasi energi yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari dalam gua. Segera sisi kiri dan kanan gua tiba-tiba naik perlahan. Dan ada dua lorong hitam muncul. Pada saat yang sama, beberapa tanda muncul di atas bagian ini. Arti dari rune ini sangat jelas dan sederhana. Rune di bagian kiri berarti ujian, dan rune di bagian kanan berarti warisan. Selain itu, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen. Suaranya sangat suram dan dingin. Suaranya seperti ular berbisa membuat Qin Chen merasa tidak nyaman. Jie, jie, jie. Bagus sekali. Selamat datang di istana ini. Tidak peduli dari ras mana kamu berasal, karena kamu bisa datang ke istana ini, kamu dianggap terikat dengan kursi ini. Suara dingin ini dengan jelas muncul di benak Qin Chen, seolah-olah berbicara langsung di benak Qin Chen, tidak mungkin untuk diblokir. Di hadapanmu ada dua jalan, yang satu ujian dan yang lain warisan. Kamu boleh memilih salah satunya. Sekali kamu memilih salah satu, kamu tidak bisa memilih jalan yang lain. Selama Anda memasuki jalur warisan, Anda akan menjalani serangkaian ujian dari kursi ini. Jika Anda bisa lulus penilaian, Anda akan bisa mendapatkan warisan kursi ini. Jika dunia hancur saat ini, kekacauan akan runtuh, dan kursi ini akan segera jatuh. Kursi ini juga sangat berharap seseorang dapat mengambil warisan kursi ini. Tetapi jangan senang terlebih dahulu, karena masuk jalur warisan. Jika Anda berhasil, tidak apa-apa. Namun jika Anda gagal, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun, dan Anda juga akan langsung musnah di tempat. Itu semua tergantung kepada pencapaian alkimia Anda dan suasana hati Anda. Demikian pula, Anda dapat memilih untuk masuk ke saluran ujian. Di saluran itu, kursi ini telah menyiapkan beberapa tes. Jika Anda dapat lulus atau membiarkan kursi ini menghargainya atau bahkan membuat kursi ini bahagia, Anda bisa mendapatkan hadiah dari kursi ini. Tetapi hanya ada satu hadiah untuk ujian tersebut.
Sekalipun Anda gagal, Anda tidak akan kehilangan hidup Anda. Jika Anda berpikir hati-hati dan memilih warisan, adalah sangat mungkin untuk mendapatkan semua warisan alkimia dari kurs ini. Tetapi jika Anda gagal, Anda akan mati. Pilih tes ujian, paling banyak Anda bisa mendapatkan satu harta karun dari kurs ini. Tetapi Anda masih bisa hidup. Anda pilih sendiri. Anda hanya punya waktu 10 napas untuk mempertimbangkan pilihan Anda. Mendengar suara itu, Qin-Chen terkejut. Dia tidak berpikir bahwa alkimia mungkin akan memberikan ujian seperti itu. Tak heran jika bandit pasang surut bisa memperoleh buah asal dao surgawi. Dan kemungkinan besar dia telah memilih ujian lalu mendapatkan harta karun itu. Namun bagi Qin-Chen, ujian pilihan tidak masuk akal. Bagi Qin-Chen, buah sumber dari jalan surgawi bukanlah apa-apa. Dan dia sendiri adalah master alkimia. Hanya dengan memilih warisan dia dapat memperoleh warisan maksimal. Qin-Chen bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia sudah membuat pilihan. Tetapi dia harus menunggu sampai Yu Qianzu dan yang lainnya tiba. Satu-satunya hal yang membingungkan Qin-Chen adalah Qin-Chen menunggu lama untuk bernapas dan baik Yu Qianzu maupun Mu Jipeng tidak muncul. Tidak, sebenarnya setelah aku masuk, Yu Qianzu dan Mu Jipeng juga secara alami pasti akan masuk. Tetapi keduanya tidak muncul. Sepertinya semua orang masuk ke dalam gua yang berbeda-beda. Mungkin semua orang yang terjatuh akan terpisah dan tidak bisa bergandengan tangan sama sekali. Gumam Qin-Chen, tentu saja ini hanya dugaan Qin-Chen berdasarkan situasi, dan dia tidak dapat memverifikasi apakah itu benar. Saya hanya bisa masuk lebih dulu, kata Qin-Chen matanya berkedip. Dan pada saat terakhir, Qin-Chen akhirnya memasuki lorong warisan. Dan setelah Qin-Chen memasuki lorong warisan ini, Yu Qianzu tiba-tiba muncul di sini di sebuah gua tertentu. Chen Shao. Begitu Yu Qianzu terjatuh, dia melihat sekeliling dengan cemas. Namun hatinya tenggelam karena dia belum melihat sosok Qin-Chen di gua ini. Mustahil. Yu Qianzu tahu betul bahwa jika Qin-Chen telah mencapai gua terlebih dahulu, dia pasti akan menunggunya di sini daripada pergi dulu. Tapi kemana Qin-Chen pergi? Mungkinkah terjadi sesuatu kepadanya? Yu Qianzu menunggu di sini sebentar, tetapi menemukan bahwa Mu Jipeng juga tidak muncul bersamanya. Mungkinkah meskipun Puton adalah formasi teleportasi, dia dapat memindahkan orang ke tempat yang berbeda-beda? Kata Yu Qianzu, menggabungkan situasi Qin-Chen dan Mu Jipeng, Yu Qianzu langsung menebak-nebak. Memikirkan hal ini, Yu Qianzu berjalan menuju kedalaman gua, dan setelah beberapa saat, dia sampai ke bagian terdalam gua. Tepat setelah dia memasuki gua, gua itu bergemuruh. Dua pintu masuk juga dibuka di kedua sisi gua. Dan suara dingin itu juga bergema dan masuk ke telinga Yu Qianzu. Warisan dan ujian. Yu Qianzu mengerutkan kening saat dia melihat lorong di kedua sisi. Kalau begitu, apakah Chen Shao memasuki bagian ini? Berdasarkan pengetahuannya tentang Qin-Chen, dia dapat yakin bahwa apa yang dimasuki oleh Qin-Chen pasti merupakan warisan. Karena Qin-Chen sendiri adalah master alkemis dan tidak tertarik dengan ujian tersebut. Jika ini adalah peninggalan alkimia kuno, dia akan mendapatkan warisan orang ini, akan sangat membantu pencapaian Qin-Chen di jalur alkimia. Karena Yu Qianzu bukanlah seorang master alkemis, Yu Qianzu pun pada akhirnya memasuki jalur ujian. Di sisi lain, Mu Jipeng juga mengalami situasi yang sama dengan Yu Qianzu. Dia juga bijaksana, setelah memasuki gua, dia tidak dapat merasakan napas Qin-Chen. Dia tahu bahwa dia dan Tuan telah terpisah dan berada di ruang yang berbeda. Karena kasusnya seperti ini, dia tidak ragu sama sekali dan langsung memilih jalur ujian. Dan ketika Qin-Chen juga yang lainnya memasuki lorong masing-masing, saat ini di luar reruntuhan, orang-orang dari klan Buyi dan banyak master dari klan Iblis Bulan juga muncul di sini satu demi satu. Mereka dengan cepat memasuki lorong, terbang ke depan, dan segera mencapai ruangan batu di ujung lorong dan melihat kasur. Pemimpin ras Iblis Bulan itu mengendus-ngendus dan tiba-tiba mencibir. Ada banyak aura manusia di sini. Tampaknya banyak kekuatan manusia telah berada di sini. Master alkemis Iblis Api juga mengamati sekeliling untuk sementara waktu dan kemudian mencibir. Tidak masalah, menurut kecerdasan suku Buyi, tidak ada seorang master alkemis yang sangat kuat di antara ras manusia itu. Ini kuncinya, warisan itu pasti akan menjadi milik orang tua ini, kata Master Alkemis Iblis Api. Hahaha, itu wajar, kata pemimpin ras Iblis Bulan, dia juga tertawa.
Oke, cepat, ayo masuk secepatnya, ada formasi teleportasi di tempat kasur ini. Master alkemis iblis api adalah orang pertama yang berteleportasi. Sebelum dia pergi, dia dengan tegas berkata kepada Molly, "Lier, menurut beberapa catatan yang tersebar dari klan iblis kuno, ramuan kuno di alam rahasia ini memiliki kepribadian yang masam. Dan itu sangat luar biasa. Dan itu juga sangat jahat, ini sangat kejam. Tidak jelas apa yang terjadi di bawah. Tapi bagaimanapun juga, setelah Anda masuk, berhati-hatilah untuk tidak bertindak sembarangan. Lindungi saja diri Anda dan tunggu. Setelah memenangkan warisan, guru akan menjadi orang pertama yang membuat Anda menerobos ranah guru suci jangka menengah. Adapun warisan orang ini, basis kultivasi Anda masih rendah. Jangan gegabah agar tidak terjebak dalam perangkat." "Yah, baik Tuan," kata Molly. Dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Master alkemis iblis api mengangguk dan sosoknya menghilang seketika. Setelah Master alkemis iblis api pergi, mata Cian bersinar dengan cahaya dingin dan dia diam-diam mencibir lalu berkata, "Molly, kamu harus mengambil warisannya." "Cian, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu tetap tinggal di dalam tubuh binatang ini. Suatu hari nanti, aku akan menemukan cara untuk mengembalikan penampilan asli Anda," kata Molly. Dia berkata dengan dingin. Cian atau Raja Iblis Api Merah menggelengkan kepalanya dan menatap Molly dengan sedikit kasih sayang di matanya. "Molly, selama aku bisa bersamamu, aku tidak peduli seperti apa kelihatannya. Aku hanya berterima kasih kepada Tuhan karena mengizinkanku bertemu denganmu di alam iblis. Pada saat itu, setelah memasuki dunia iblis dari tempat ujian surgawi, aku pikir aku sudah mati, tetapi aku tidak menyangka aku dan kamu berada di alam iblis meteorit yang sama. Dan di sana benar-benar mendapatkan warisan kuno. Tuan suci klan iblis, kamu benar-benar menjadi seorang alkemis iblis. Takdir benar-benar berada di pihak kita." Mendengar kata-kata Raja Iblis Api Merah, Molly juga membawa kenangan. Dia teringat adegan ketika dia baru saja memasuki alam iblis meteorit iblis. Benar-benar masa lalu yang tak tertahankan. Banyak sekali bahaya di sana. Berapa kali dia hampir terjatuh. Akan tetapi pada akhirnya setelah menemukan iblis api merah, dia merasa itu adalah momen yang paling membahagiakan di dalam hidupnya. Alam meteorit iblis terlalu berbahaya bagi banyak iblis. Ini adalah jadi di mana iblis merajalela dan berbahaya. Tetapi ada petualangan yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai ramuan tumbuh di mana-mana. Dia mendapat warisan dari guru suci iblis dan menjadi master formasi. Semua orang mengira dia adalah anggota ras iblis suci. Faktanya, meskipun dia telah memasuki jalan iblis dan menguasai hukum dan kekuatan ras iblis, dia tidak lagi berbeda dengan ras iblis. Namun jiwanya pada dasarnya lahir di benua Tianwu. Dia memiliki dua karakteristik, yaitu ras manusia dan iblis. Setelah bertemu dengan Raja Iblis Api Merah, kendali kekuatan api Raja Iblis Api Merah juga memberinya banyak bantuan. Dan keduanya berpindah satu sama lain selangkah demi selangkah ke tempat mereka sekarang. Melihat kembali semuanya saat ini tampak seperti mimpi. Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan rendah, "Ya, selama kamu dan aku bersama, apakah itu surga, iblis, atau bahkan benua Tianwu selalu ada di surga?" Meskipun Molly lahir di daratan rendah benua Tianwu, tetapi dia telah mengalami terlalu banyak pasang surut dalam hidupnya. Dia jelas-jelas adalah ras manusia. Tetapi dia diberitahu bahwa dia adalah keturunan ras iblis alien di alam rahasia iblis surgawi. Dia dulu ditemukan oleh skeleton cabang, dan dia diangkat menjadi tuan muda dari sekte setan darah. Belakangan, dia mengalami krisis di benua Tianwu, kekacauan besar para iblis asing, dan bahkan pengunjung dari surga. Dia berjuang mati-matian meskipun dia tidak berperang demi benua Tianwu. Sampai batas tertentu, dia mempertahankan benua Tianwu dari musuh asing. Sekarang setelah dia tiba di surga, dia bisa bersama lagi dengan Raja Iblis Api Merah yang merupakan kebahagiaan besar bagi mereka berdua. "Molly, aku sangat berharap kita bisa terus seperti ini selamanya. Sekarang di surga, kita tidak punya kenalan, segala sesuatu di sini tidak ada hubungannya dengan kita," kata Iblis Api Merah. Dia berkata dengan pelan, "Ngomong-ngomong tentang kenalan, sepertinya aku pernah merasakan aura familiar di sini sebelumnya," kata Molly. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. "Napas yang familiar," kata Cian. Dia mengerutkan kening. "Tapi Molly, dalam surga ini kamu dan aku tidak memiliki kenalan," kata Cian. Molly mengerutkan kening, baru saja hendak berbicara. Akan tetapi master dari ras iblis bulan datang lalu berkata,
keduanya, kamu boleh pergi." Molly dan Cian menghentikan komunikasi, kemudian berdiri di kasur dan mulai berteleportasi. Segera ruangan batu yang semula penuh sesak sekarang menjadi kosong lagi, seolah-olah tidak pernah ada orang di sini. Tentu saja saat ini Qin Chen tidak tahu bahwa kedua kenalan lamanya juga telah tiba di sini. Setelah dia memasuki saluran warisan, dia melihat sekuntum bunga di depannya, dan saat berikutnya dia menemukan dirinya telah berada di sebuah ruangan batu. Seluruh ruangan batu itu sangat kosong, dan tidak ada apapun di ruang batu ini. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa karena pihak lain mengirimnya ke sini, dia pasti memiliki tujuannya. Jadi, kesadaran spiritual Qin Chen segera meresap dan mulai menjelajahi lingkungan sekitar. Benar saja, Qin Chen segera menemukan beberapa petunjuk. Ruangan batu ini ternyata merupakan formasi yang sangat menakutkan. Level formasi ini sangat tinggi sehingga tidak sepele. Bahkan dengan pengetahuan Qin Chen tentang formasi, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengetahui struktur formasi ini untuk sementara waktu. Gemuruh, tepat ketika Qin Chen hendak mengetahui struktur formasi ini, tiba-tiba seluruh formasi besar mulai berputar perlahan, dan pada saat berikutnya, api yang mengerikan muncul dari ruang batu. Nyala api ini dengan aura yang menakutkan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan batu, dan dengan cepat menyelimuti tubuh Qin Chen. Jie. Di saat yang sama, tawa cemberut tiba-tiba bergema di dalam nyala api. "Anak muda, saya tidak menyangka Anda akan memilih jalur warisan. Sepertinya Anda juga merupakan seorang master alkemis. Jika bukan seorang master alkemis, tidak mungkin memilih jalan warisan ini." Dewa ini sangat bahagia setelah puluhan ribu tahun, seseorang akhirnya mulai mendapatkan warisan dari dewa ini. Saya tidak tahu tahun-tahun berapa sudah berlalu. Tahun-tahun tanpa akhir telah sepenuhnya memusnahkan jiwa dewa ini. Hanya menyisakan kesadaran ini yang masih mempertahankan pengoperasian tempat ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.